saya katakan di sini adalah untuk menggugah pemerintah dan Anda semua. Ya, kalau saya ngomongnya pakai halus-halus, ya nggak akan ada yang dengar. Anda mau ngandelin Denny Siregar, Anda rezeki Anda, nasib Anda ditakar sama Denny Siregar. Enggak ada orang Kristen komplain kok, Denny Siregar ditekan, Jokowi ditekan. Mana ada orang Kristen kok, nggak ada yang komplain kok. Itu aja sih, buser aja Denny Siregar. Nah, makanya saya bilang nih, saya orang Kristen, saya komplain. Karena dia ingin eksis, Pak. Gilo itu dari dulu, dia sama, Pak. Kiblatnya dia memang uang, Pak. Dia, pokoknya saya ingat sekali sejak tahun 2008, ya, dia nyerang Islam habis-habisan. 2010, wah dia jilat umat Islam habis-habisan. Saya ingat sekali, 2008, Gilo masih nyerang Islam. Karena apa? Karena dia baru diculik sama orang Islam, sama FPI. Dipukul ya, digebukin sama orang Islam. Si Gilo itu. Rupanya dia ketakutan terus. Terus ya, jilat pantat Islam, wah malah dia serang-serang sesama orang Kristen yang nyerang Islam. Sebetulnya saya mengharapkan Saifuddin cerdas kayak saya ya, tapi akhirnya dia hanya jadi orang autis saja. Karena nasibnya udah ditakar dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ya, informasi yang diberikan oleh Paul Jang yang dikatakan bahwa Gilbert Lumondong itu pernah diculik sama FPI dan dipukuli sehingga ya si Gilbert itu agak takut jadinya gitu ya. Itu dibilang sama Paul Jang. Bahkan disebut bahwa sebelumnya ya Gilbert Lumondong ini adalah penghujat Islam. Ya, sebelumnya dia ini penghujat Islam sehingga dia diculik dan dipukulin gitu ya. Itu info dari Paul Jang. Tapi masalahnya info dari Paul Jang ini lebih banyak bohongnya daripada benarnya. Ya, bahkan dari 10 info dia biasanya 12-nya bohong gitu. Ya, kita nggak tahu apakah benar apa nggak, kita dengar aja dulu, nanti kita cari tahu kebenarannya ya. Tapi ini seru gitu kan, dimana dikatakan bahwa Gilbert itu pun pernah Islamophobia, pernah benci banget dengan yang namanya Islam, sebelum dia dianggap sebagai penjilat ya, bahkan disebut tukang jilatnya orang Islam sama si Paul Jang ini ya. Saya bingung gitu kan, setahu saya dari dulu Gilbert ini ya jadi pendeta dan lumayan ngetren, karena di GBI itu cepat naiknya. Kalau kamu punya talenta untuk ngomong, kamu jago untuk ngomong, biasa cepat naik. Apalagi Gilbert ini harus kita akui cara ngomongnya bagus gitu. Istilahnya dia tahu kapan harus keras, kapan harus ngegas, kapan ngelawak. Ya, jadi dia bisa ngelawak juga. Jadi sehingga dia punya khotbah itu disukai oleh orang-orang Kristen ya. Jadi cepat dia naiknya. Beda sama si Paul Jang yang kalau khotbah nggak pandai, kalau maki-maki orang jago gitu. Ya, kemampuan Paul Jang itu hanya hujatan. Dia nggak bisa khotbah yang bagus, dia nggak bisa istilahnya mengemas dia punya khotbah ya, atau apa yang ingin disampaikan dengan cara-cara yang menyenangkan, sehingga penonton atau audiens senang. Paul Jang nggak punya talenta itu. Dia cuma punya talenta bagaimana membuat orang lain emosi, bagaimana orang lain itu makin membenci ya sesuatu gitu. Jadi dia cuma bisa mengodok-ngodok dan mengadu domba orang agar orang-orang makin semangat untuk menghina dan menghujat. Ya, talenta Paul Jang memang agak beda gitu. Dia mengumpulkan orang-orang yang Islamophobia, yang benci dengan Islam di satu tempat ya, yang dikomandani oleh dirinya. Itu talenta yang dimiliki oleh si Jong ini. Sedangkan si Gilbert ya, dari caranya ngomong kita tahu orang ini jago gitu kan, jualan koyoknya jago gitu. Ya, tapi nggak apa-apa lah kita dengar dulu ya, bahwa ternyata Gilbert Lumondong itu pernah jadi Islamophobia juga, ya, kurang lebih 2 tahun lah, ya di bawah 2 tahun. Terus Paul Jang juga bilang, dia pengennya Saifuddin tuh bisa lebih pintar gitu ya, seperti dirinya. Lah, Saifuddin kan sudah meniru Anda. Dulu Saifuddin mengatakan bahwa Anda itu adalah Bang Toib, nggak pulang-pulang. Sekarang Saifuddin juga udah niru, jadi Bang Toib yang nggak pulang-pulang ya. Jadi, sudah 1 kali lebaran nggak pulang ya, bentar lagi juga akan kita tunggu ya, setahun lagi juga akan lewat ya, 2 kali lebaran, nanti 3 kali lebaran, beneran jadi Bang Toib, sama seperti Paul Jang. Jadi penghujat sama, bedanya Saifuddin dia nggak bisa menggandeng orang yang Islamophobia gitu, beda sama si Paul Jang ya, dia tahu gitu bahwa dia nggak bisa sendirian, dia nggak bisa istilahnya
eksis untuk waktu yang lama. Lama-lama orang pasti akan bosan. Sama kayak Saifuddin, sekarang trennya sudah turun, orang sudah bosan. Bedanya Paul Jang merangkul orang lain yang Islamofobia, ya, biar menjadi satu kekuatan gitu kan. Kumpulan orang-orang yang benci dengan Islam, kumpulan orang-orang yang pernah ya punya masalah dengan Islam, dikumpulin sama Paul Jang. Beda dengan Saifuddin, single fighter. Ya, oke, kita dengar dulu deh ya keterangan lengkap dari si Jong ini, ya, si Paula ini, Cindy ya. Oke. Halus, ya nggak akan ada yang dengar. Anda mau ngandelin Denny Siregar, Anda rezeki Anda, nasib Anda ditakar sama Denny Siregar. Nggak ada orang Kristen komplain kok. Denny Siregar ditekan, Jokowi ditekan. Mana ada orang Kristen komplain? Nggak ada yang komplain kok. Itu aja sih, buser aja Denny Siregar. Nah, makanya saya bilang nih, saya orang Kristen, saya komplain. Saya komplain dengan kehadiran khilafah dan kebiadaban orang-orang Islam mempersekusi orang-orang, termasuk aparat pemerintah yang ikutan di dalam mengeksekusi persekusi orang Kristen, baik gereja yang ditutup ya maupun dengan hukuman atas orang-orang Kristen kayak Apollonis Darmawan 5 tahun ya, Muhammad KC kena 6 tahun. Itu kita tolak tuh. Sementara Yahya Waloni cuma 5 bulan. Ya. Itu kita tolak. Itulah persekusi. GKI Yasmin ya kan, sekarang mending ya diurus akhirnya setelah kita teriak. Makanya Bima kan bilangnya kan to the international world. Wah, Gundul Mupe setelah kita teriak baru kamu ngomong tuh. Nah, sekarang HKBP Philadelphia gimana Anies Baswedan? Ya kan, PR-nya. Ya, itu satu lagi Pak Paul. Ini yang kemarin mungkin Pak Paul bahas ya. Kita di Open Doors itu dari kuning muda menjadi orange itu warnanya. Ya, iya betul itu ya. Nah, itu juga ya. Inilah bodohnya si Paul Jang ya. Teman-teman kalau dengar baik-baik ya, itu nampak bodohnya si Paul Jang ini. Kenapa saya bilang bodohnya? Jadi dia bilang, bagaimana tuh HKBP Philadelphia? Astaga, ya. Jadi teman-teman, ya, HKBP Philadelphia itu nggak ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan itu gubernur Jakarta, ya, gubernur Jakarta, bukan gubernur Jabodetabek. HKBP Philadelphia itu lokasinya di Bekasi. Ya, lokasinya di Bekasi, coy. Bekasi itu masuk Jawa Barat, bukan DKI Jakarta. Belajar dulu ini satu manusia ini. Itulah bodohnya siapa ini? Paul Jang ini ya. Itulah dasar geografisnya nggak tahu. Orang nggak tahu apa-apa. Kalian dengar, kalian jadi bodoh gitu. Ini saya kasih lihat nih ya. Nasib Gereja Yasmin dan HKBP Philadelphia nggak jelas. PGI temui Menko Polhukam ya. HKBP Philadelphia itu lokasinya di mana? Bekasi, coy. Bekasi. Anda cek aja di Google Map, Anda cari beritanya. Ya, HKBP Philadelphia. Itu lokasinya di mana? Bekasi. Apakah Bekasi itu wilayahnya Anies Baswedan? Ya mungkin kalau jadi presiden ya. Artinya secara nggak langsung sama Paul Jang lagi doain Anies Baswedan ini jadi presiden biar jadi masalah dia gitu kan. Ya kalau Anies Baswedan jadi presiden kan otomatis masalah di Bekasi ya jadi masalah dia juga. Ya kalau sekarang ya nggak bisa. Ya gimana ceritanya gubernur DKI Jakarta ngurusin wilayah Jawa Barat? Ya. Itu nama tupoksinya kacau balau itu. Jadi ini malah membuktikan ya, statement-statement ini membuktikan bahwa si Paula ini ya, Cindy Paula Jang ini nggak ngerti apapun sebenarnya dengan apa yang terjadi di Indonesia. Pokoknya dia dengar aja, wah itu Anies itu nggak beres itu ngerjain HKBP Philadelphia nggak diberesin gitu. Oh iya, oke saya sampaikan. Dia sampaikan. Dia nggak ngecek dulu. Itulah bedanya kualitas orang ya antara yang benar-benar berilmu sama cuman ikut-ikutan membeo. Jadi anggotanya bilang apa dia ikutan aja ngomong gitu. Oh anggotanya bilang gini-gini, oke ikutan gitu kan. Dia nggak ngecek dulu kebenaran gitu. Itulah bodohnya sih Paul Jang ini gitu, si Cindy ini. Saya dapat informasi itu banyak loh dari WA. Setiap hari ada, bang angkat ini. Tapi saya cari dulu gitu. Benar nggak infonya ini? Ya,
Kita jangan menyesatkan orang, bahaya gitu. Ya. Memang nggak ada ruginya sama kita gitu kan, paling ya orang yang jadi misinformasi. Cuman masalahnya sejak itu kamu akan dicap sebagai ya channel yang kerjanya memberitakan hoax, yang memberikan informasi bohong. Nah, itulah yang dicap kepada orang-orang yang suka ngasih info nggak benar gitu. Dicek dulu infonya, ya. Jadi Paul Jang ini belajar dulu lah geografi. Apalagi Anda pernah tinggal di Indonesia, masa Anda nggak tahu? Kalau Bekasi itu bukan wilayahnya DKI Jakarta, ya. Bekasi itu Jawa Barat, walaupun masuk Jabodetabek. Ya. Kecuali Anda mau bilang, mulai sekarang Gubernur Jakarta ya, ngurusinya bukan Jakarta doang, tapi semua Jabodetabek. Jadi Jabodetabek digabungin jadi satu provinsi baru gitu. Ya, istilahnya direlakan, dilepas oleh Jawa Barat dan Banten, sebagian wilayahnya masuk ke DKI Jakarta. Kan enggak gitu masalahnya. Ya, ini bodohnya si Paul Jang, kita dengar lagi. Ya, dia bilang masalah HKBP Philadelphia. Ya, Muhammad KC kena 6 tahun. Itu kita tolak tuh. Sementara Yahya Waloni cuma 5 bulan. Ya, itu kita tolak. Itulah persekusi GKI Yasmin, ya kan. Sekarang mending ya, diurus akhirnya setelah kita teriak. Makanya Bima Arya kan bilangnya kan to the international world. Wah, gundul yang setelah kita teriak baru kamu ngomong tuh. Nah, sekarang HKBP Philadelphia gimana Anies Baswedan? Ya kan, PR-nya. Ya, itu satu lagi Pak Paul. Ini yang kemarin mungkin sempat Pak Paul bahas ya. Apalagi dengan kasus-kasus keuangan ya. Karena itulah makanya jangan, masalah uang itu hati-hati ya. Harus terbuka. Jangan akhirnya maling salah. Akhirnya malah dia nyerang kita sendiri. Akhirnya si Saifuddin ya kan. Seharusnya Saifuddin membantu kita seperti ini. Dia di Amerika sama seperti kita ya. Kita memobilisasi orang-orang kita yang ada di Eropa ya untuk bisa deal ya kan ke Open Doors. Kayak kemarin kita datangkan lawyernya Open Doors kan. Si Horst itu kan kemarin Open Doors Jerman. Kita datangkan lawyernya. Nah, itu membantu kita tuh. Ya nanti kita kita sudah janjian lagi ya dengan Horst ya. Kita akan live lagi dengan Open Doors dan dia nanti akan ajak temannya. Kita kemarin udah janjian sama si Horst dan dia juga lagi mau promosiin biografinya dia ya. Biografinya dia Open Doors ya, perjuangan dia melawan kelumpuhan. Ya, dia lumpuh ya. Si Horst ini lumpuh. Itu lawyer saya, dia si Horst ini hebat ya itu ya. Itu lawyer hebat itu. Semua kasus-kasusnya dia itu tembus semua itu ya. Oke ya. Tapi terakhir ini saya lihat Pak Saifuddin juga sudah nggak pernah menyerang pastor lagi, saya lihat. Ya, udah nggak pernah. Jadi kemarin saya dapat informasi banyak yang negur dia, banyak yang menegur, jangan. Makanya saya biasa menyayang, oke sekarang harusnya Saifuddin berkoordinasi, ya kan. Oke, di Amerika mau bikin apa, kita di sini bikin apa, harus sama, selaras. Itu. Nah, artinya saya sih lebih ini ya Pak ya, lebih menyerukan untuk pihak Pak Saifuddin maupun Pak Paul juga ya ada rekonsiliasi untuk ini ya, untuk memperjuangkan bisa kalau di blok. Kalau di blok ininya, kalau handphonenya di blok ya nggak bisa rekonsiliasi. Iya, untuk ini, untuk menyuarakan ini ketidakadilan ini. Kebetulan trennya sekarang anginnya lagi bagus Pak, mumpung lagi Pak Jokowi ini yang menjadi pemimpin negara. Tetapi kalau kita misalkan nanti pemimpinan berubah di tahun 2024, nah ini kita sangat berbahaya Pak, apalagi khilafah yang berkuasa, karena mereka tuh sangat yakin Pak untuk menang. Kenapa? Karena calon akan ada 3. Jadi perkiraannya 3 kelompok calon dan mereka akan menang. Udah seperti itu Pak, tulisan hitung-hitungannya mereka udah matang. Jadi jangan main-main dengan kondisi yang ada. Jadi ya kita harus tetap berjuang Pak Paul gitu. Bukan untuk apa-apa sih, bukan untuk orang Kristen, tapi untuk bangsa ini ke depannya gitu, untuk persamaan kita ke depannya sebagai suatu bangsa Indonesia. Begitu Pak Paul. Jadi mengenai Tenggilo dan GPD ini, apakah mereka masih tetap ini mendukung orang yang tokoh yang akan menjadi agen khilafah di negara ini? Apakah ada punya kepentingan baru, politik Pak? Karena dia ingin eksis Pak. Gilo itu dari dulu dia sama Pak. Kiblatnya dia memang uang Pak. Dia pokoknya saya ingat sekali sejak tahun 2008 ya, dia nyerang Islam habis-habisan. 2010
Wah, dia jilat umat Islam habis-habisan. Saya ingat sekali 2008 si Gilo itu masih nyerang Islam karena Iya, teman-teman udah dengar ya, Gilo ya. Gilo itu ya Gilbert lah. Ya, Gilo itu Gilbert Lumondong ya, Gilbert Lumondong ya, disebut sebagai orang yang dulu menyerang Islam tahun 2008 ya. Kita cek dulu nanti apakah benar 2008 dia adalah orang yang Islamofobia. Baru dibilang tiba-tiba 2010 dia jadi penjilat ya. Terus dibilang juga bahwa ada upaya bahwa si Paul Jang ini ya ingin memanfaatkan Saifuddin gitu ya, ingin berdamai dengan Saifuddin ya, istilahnya ya sudahlah, masalah uang-uang kemarin relakan lah, toh juga sama-sama untung. Saifuddin sudah untung dari uangnya si KC ya yang dia bawa, begitu juga dengan Paul Jang yang sudah berhasil beli mobil dari uang donasinya KC. Jadi sama-sama untung kok, udah sama-sama untung, ya udahlah, masa kamu mau ambil semua sendiri ya, jadi damai saja. Apalagi kan musuhnya sama gitu kan, musuhnya itu sama-sama pemerintah Indonesia, kepolisian Indonesia ya, orang Islam kan musuhnya sama itu. Jadi ada upaya mereka untuk kalau bisa bersatu kembali ya, menghujat Islam bersama-sama. Dan di sini saya ingin katakan memang Paul Jang ini lah musuh negara kita gitu kan, sedikit-dikit membuat teror ketakutan gitu ya. Jadi strategi yang digunakan oleh Paul Jang dan pengikutnya ya sama Cindy Paul ini adalah strategi yang membuat orang takut ya. Jadi caranya adalah membuat orang takut seakan-akan ini sudah ada khilafah, jadi sudah ada Islam yang begini-begini gitu ya, membuat orang-orang Kristen yang ada di Indonesia atau non-Muslim agar mereka jadi fobia dengan Islam. Ini yang ditanamkan sama Cindy Paul ini, bagaimana supaya orang jadi Islamofobia, jadi anti dengan Islam, jadi takut dengan Islam, termasuk dari orang Islamnya sendiri gitu kan, biar dipecahin antara Islam yang dia bilang sebagai Islam modern sama Islam yang radikal dia sebut gitu kan, padahal nggak ada yang gituan. Jadi ini sengaja dia gaungkan ya supaya orang jadi takut mengikuti dia gitu, sehingga orang bisa menganggap dia, wah dialah yang bisa melindungi kalian, dialah pahlawan ya. Cindy Paul lah sosok yang bisa melindungi orang-orang dari bahaya ini gitu. Jadi sengaja dibuat ketakutan itu. Inilah teroris gitu kan. Teroris sebenarnya, dia yang buat terornya, dia juga yang jadi pahlawannya gitu kan. Dua-dua dia borong gitu. Dia buat dulu orang takut, sehingga setelah orang takut, orang nyari dia. Inilah jahatnya Cindy Paul dan komplotannya ini. Ya, benar-benar jahatnya minta ampun gitu. Tujuannya ya cuman itu, supaya kalian ketakutan. Ya, setelah kalian ketakutan, kalian akan meminta tolong atau berlindung di bawah Cindy Paul ini. Padahal apa yang sudah dilakukan? Nggak ada. Ya. Dan jangan lupa juga, siapapun yang terpilih menjadi presiden Indonesia, itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di teman-teman sebelah kan bilangnya pemerintah itu dari Tuhan juga gitu. Jadi kenapa terlalu lebay gitu kan? Ya, pemerintah dari Tuhan kok. Jadi kenapa harus takut gitu? Ya, jadi nggak ada yang gitu-gituan. Saya harap teman-teman bisa lebih bijak, lebih pintar. Ya, di-sharekan ke semua khalayak ramai. Ya, diberitahukan, diedukasi bahwa nggak ada ketakutan-ketakutan yang disebutkan oleh si Cindy Paul ini. Dia sengaja menanamkan ketakutan ya supaya kalian fobia gitu, supaya kalian nanti memilih sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia arahkan. Mereka ini cuma orang-orang gagal kok sebenarnya. Ya, kumpulan orang gagal yang bersatu ingin mengacaukan Indonesia karena dendamnya gitu, karena bencinya, karena selama ini nggak bisa apa-apa di Indonesia. Ya. Jadi inilah yang harus kita amati, harus kita perhatikan. Rencana jahat dari si Cindy Paul ini memang nargetin 2024. Dia ini agen luar yang sengaja mengobok-ngobok Indonesia, membuat rusuh Indonesia, ya, agar calon yang mereka inginkan ini bisa menang. Jadi memang agendanya ini pemilu, ketara sekali gitu. Ya, dari dulu dia memang dibidik gitu, supaya calon yang mereka usung ya, agen-agen dari luar negeri ini, ya, yang mereka usung tuh bisa jadi pemenang gitu. Indonesia bisa jadi negara yang tunduk kepada kepentingan asing lagi. Jadi memang tujuannya itu harus tunduk kepada kepentingan asing, karena belakangan Indonesia sudah mulai mau melepaskan diri ya dari cengkeraman asing ini. Ini yang mereka kurang setuju gitu kan. Apalagi kiblatnya dulu dari barat, sekarang kok jadi ke Cina gitu. Ini membuat yang dari luar ini agak resah,
agak marah ya, dan mengutuslah orang-orang seperti Cindy Pauljang, Saifuddin ya, dipakailah mereka ini untuk ngobok-ngobok ke perdamaian di Indonesia, mengobok-ngobok ya supaya nanti ribut itu, sesama anak bangsa ribut, terutama Islam versus Islam lah. Kalau Kristen ke Islam nggak mungkin, ya, kecil kemungkinannya, itu sangat kecil. Tapi Islam versus Islam ini besar, itulah kenapa dibuat marah lah Islam-Islam ini. Ya, tujuannya nanti dia bentrokkan antara Islam yang mudah marah dengan Islam yang lebih sabaran gitu. Karena manusia itu kan pasti ada yang sabaran, ada yang enggak gitu. Bukan karena dia kurang baik gitu ya. Orang cepat marah itu bukan karena dia kurang baik, tapi memang ada tipikal orang yang cepat marah. Contohnya misalnya kayak Bang Heri gitu kan. Apakah Bang Heri jahat? Ya enggak gitu. Cuman memang tabiat dia seperti itu. Ya. Jadi memang sengaja dibenturkan sama orang-orang seperti Paul Jang ini gitu. Itulah targetnya, target dari luar ini ya. Jadi hati-hati buat kita semua, harus waspada. Dan masalah si Gilbert Lumondong ini adalah Islamofobia, nanti kita cek ya, apakah benar atau ini hanya fitnahan gitu kan. Karena memang Gilbert Lumondong ini memang setiap hari difitnah sama si Cindy Paul ini gitu. Kapan Cindy Paul nggak pernah menghina atau membuat ya berita hoax untuk Gilbert ini? Setiap hari dia. Orang dendam kesumat ya. Saya nggak tahu ada cerita masa lalu apa cuman sekedar guru dan murid ya, karena dulu kan Cindy Paul dengar-dengar pernah jadi muridnya gitu kan, apa karena dia gagal gitu kan jadi murid yang baik, nggak dipromosikan gurunya, atau ya ada hal lain gitu di balik mereka berdua gitu ya. Kalau cuman masalah gagal dipromosikan, ya jangan salahkan juga gitu, muridnya banyak loh, muridnya Gilbert tuh banyak ya. Kalian lah jago-jago jadi orang gitu kan, saya Pudin aja berhasil kok jadi pendeta kaya gitu ya. Jadi ya saya juga bingung, tapi kita lihat saja arahnya kemana, kita perhatikan terus. Yang paling penting kita harus tahu ya, bagaimana upaya mereka itu membenturkan Islam dengan Islam. Jadi kita harus lebih waspada, lebih sabar ya. Jadi kita edukasi ke orang-orang, jangan cepat mau panas ya, diprovokasi oleh si Cindy Paul ini. Jaga persatuan terus, kita harus beritahukan, Islam itu semua sama. Nggak ada Islam-Islam dikotak-kotakin seperti keinginan mereka. Islam itu satu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak di sini. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.